Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gigin. Sekarang saya akan membuat tutorial bagaimana caranya kita membuat paparan materi dalam beberapa bagian. Nah, sekarang di pertemuan yang sebelumnya saya akan memberitahu bagaimana cara untuk mengganti nama topik 1 topik 4 terlebih dahulu. Kita nyalakan dulu turn on editing on-nya. Di sini kita masukkan. Nah, di sini di tanggal 27 Agustus yang akan kita buat, di sini kita ada tombol edit. Kita edit topiknya. Kita akan edit dan ganti dengan tema kita. Di sini ada tombol custom. Jadi administrator membuat tampilan kita dengan topik 1 dan seterusnya. Nah, tapi jika namanya akan diganti, kita tinggal ganti di sini checklist customnya ganti. Saya akan membuat materi tentang budaya kerja misalnya. Nah, selanjutnya di sini kita tulis summary-nya atau deskripsi dari budaya kerja. Oke. Jika sudah, di sini ada restrict access. Ini yang saya pakai sebelumnya. Kenapa di awal ada tulisan di schedule? Karena di sini saya sudah atur restrict access-nya. Saya akan pergunakan pertemuan 4 ini dan schedulekan untuk tanggal 27 Agustus jam 10. Nanti tinggal tambah lagi add restriction-nya. Sebenarnya ada banyak, ada activity completion. Apakah siswa harus menyelesaikan dulu aktivitas sebelumnya baru masuk materi ini, atau Anda ingin menggunakan date, atau Anda ingin menggunakan grade jika siswanya sudah mencapai angka tertentu, profil untuk akses dari user, atau restriction set. Anda tambahkan setnya berdasarkan logika tertentu. Jadi di sini ada restriction yang bisa Anda pergunakan untuk materi-materi. Misal, jika materinya misalnya seperti materi kejuruan yang biasa saya pergunakan, siswa tidak bisa belajar pemrograman sebelum dia menguasai atau mencapai KKM atau nilai capaian untuk algoritma dan pemrograman. Misal, berarti kalau misalnya siswa materi algoritmanya dia sudah sampai misalnya batasannya 75, baru dia bisa akses materi saya, contohnya seperti itu. Atau misalnya kita bisa di sini date, seperti yang saya contohkan bahwa materi ini hanya bisa diakses di hari tertentu, berarti kita masukkan date-nya. Tapi biasanya saya pergunakan ini atau activity completion. Khusus untuk materi yang sekarang saya pergunakan add restriction-nya, saya pergunakan date. Oke, itu jika diperlukan, jadi nanti bisa ditambahkan di sini. Selanjutnya setelah kita ganti nama topik di atas, kita kasih deskripsi dan kita berikan restrict access, kita save changes. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sebelah kiri topik 4 sudah berubah menjadi budaya kerja dan di sini sudah ada restricted available for tanggal 27 Agustus 2021 jam 10. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah membuat paparan dalam beberapa bagian. Untuk membuat paparan dalam beberapa bagian atau membuat presentasi atau menyampaikan materi dalam beberapa bagian agar siswa lebih mudah untuk mencerna atau nanti peserta pelatihan lebih mudah untuk mencerna, kita bisa menggunakan plus. Di sini ada add an activity. Terus kita pilih content pages. Nah, di sini kita tinggal tekan tombol add. Baik. Tampilan di sini ada content name, page name-nya. Kita masukkan misalnya materi budaya kerja. Di sini ada deskripsi dari materi ini, misalnya melalui paparan yang nanti disampaikan,
Diharapkan siswa atau peserta pelatihan dapat mempelajari tentang apa itu materi budaya kerja. Selanjutnya, di sini jika ada copyright, kita tinggal masukkan copyrightnya. Di sini ada appearance, nanti tampilannya mau ada background gambar kah atau tidak, nanti bisa dimasukkan. Di sini ada grading kah jika mau. Terus di sini ada common module dan di sini ada restrict access. Nanti tinggal ditambahkan seperti yang tadi sebelumnya, apakah materi ini harus diakses setelah materi sebelumnya selesai atau misalnya tanggal tertentu bisa diakses dan lain sebagainya. Karena saya sudah restrict aksesnya sudah di awal untuk materi hari ini, saya tidak mempergunakannya. Nah, ini untuk activity completionnya saya pergunakan show activity as conditionnya. Siswanya harus dapat grade-nya baru dia bisa checklist, atau minimal mereka baca nanti akan terchecklist sendiri, nanti saya tinggal menilainya. Selanjutnya di sini ada teks, kalau misalnya mau dimasukkan teksnya, ini kompetensisnya. Nanti kita tinggal atur kompetensisnya apa saja, tapi saya belum memasukkannya. Jadi untuk sementara saya masukkan yang pentingnya saja dulu. Misal di atas content page name-nya, selanjutnya deskripsinya. Kita lanjut lagi jika Anda membutuhkan gradingnya. Karena di sini ada gradingnya, biasanya saya mempergunakan skala 100 maksimum grade-nya. Terus di bawahnya saya masukkan activity-nya selesai atau akan muncul tanda checklist jika dia mendapatkan grade dari saya atau dia sudah membacanya. Selanjutnya save and display. Itu untuk tampilan awal. Nah, selanjutnya tadi seperti yang saya sampaikan, paparan ini akan dibuat dengan beberapa tampilan. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan atau fasilitator lakukan adalah kita kasih judul yang pertama. Page yang pertama misalnya pengertian budaya. Nah, di sini jika mau menggunakan cover page tinggal diklik, nanti tinggal masukkan misalnya pengertian budaya. Budaya adalah, misal seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan di sini huruf besar, miring, on order list berupa simbol, order list berupa 1, 2 dan seterusnya. Kita bisa memasukkan link di sini, bisa juga unlink. Di sini kita bisa menambahkan emoticon, gambar. Selanjutnya di sini tambahkan file video, tambahkan record suara. Di sini kita record video dan di sini kita bisa menambahkan file. Dan di sini kita menambahkan game jika diperlukan. Selanjutnya appearance-nya saya jarang pakai. Misalnya ada background atau apapun yang diperlukan untuk lebih menarik, silahkan pergunakan. Gradingnya jika mau dipergunakan silahkan, tapi saya tidak akan menggunakannya. Efeknya jika diperlukan. Ini transisinya yang dibutuhkan, misalnya slide dan lain-lain, Bapak Ibu bisa memilihnya. Kalau misalnya sudah, kita tinggal save change. Oke, ini untuk tampilan pertama, itu pengertian budaya. Jadi kita sudah selesai merekod data. Di sini tampilan pertama budaya. Terus di sini ada pengaturan. Ini jika mau dihapus tampilannya, jika tidak akan dimunculkan. Dan ini jika akan menambahkan halaman selanjutnya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan your notes and question jika dibutuhkan. Tapi jika dibutuhkan, jika tidak dibutuhkan, kita bisa kembali lagi ke yang materi budaya kerja yang tadi. Kita edit. Oke, kita edit di sini. Nah, kita setting yang notes-nya kita hilangkan. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak menerima notes,
Nanti kita hilangkan. Nih, ada show notes area. Misalnya, udah biar tidak ada komen-komen siswa di bawah, nggak apa-apa. Tapi jika Bapak Ibu misalnya coba ada pertanyaan tentang materi ini dan kita akan masukkan komen, kita masukkan yes. Kalau misalnya tidak diperlukan, kita pakai no. Jika sudah, kita save change and display. Baik, itu untuk materinya. Materi yang dipaparkan bisa jadi berupa banyak hal seperti tulisan, bisa juga tadi di sini bisa masukkan gambar, bisa masukkan link video, dan bisa memasukkan game. Nah, selanjutnya jika pemaparan yang lainnya kita tambahkan misalnya page-nya di sini tinggal ditambahkan dan lain-lain. Nanti jika sudah Bapak Ibu bisa save change dan selesai. Jadi sekian pemaparan untuk membuat paparan dengan menggunakan tadi. Oke. Dengan menggunakan ini, nanti Bapak Ibu jika diklik tampilannya, Bapak Ibu bisa muncul nih preview, next, dan lain sebagainya. Di sini ada garis dia siswa sudah selesai berapa halaman, dari berapa halaman. Mungkin sekian untuk materinya. Untuk next kita akan membuat paparan seperti ini, tapi kita akan menggunakan paparan misalnya PDF, terus video, dan PDF dan video. Kita cobain aja yang itu dulu. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.